Ya, baik, kembali hadir lagi pemirsa di Talk to iNews dan kami membuka ruang publik untuk Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat, komentar di www.inewstvmobile.com. Mungkin Anda juga sebagai yang merasakan begitu terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Saya ke Pak Iksan deh, Pak Iksan tadi sempat terpotong, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya suka nih Pak Iksan cukup tajam untuk saya kira tepat Indonesia sekarang ini dengan kenaikan dolar kurs tinggi dengan sekarang ini tidak ada lain adalah pemerintah harus membela UMKM. Tidak ada yang lain. Tetapi memang ada beberapa hal yang cukup bagus ya. KUR, oke, diturunkan bunganya. Terus ada penjaminan kredit perbankan melalui Jamkrindo atau Askrindo. Kami senang. Tapi ada yang belum dibela, itu yang tadi saya katakan. UMKM. Jika pelaku UMKM-nya gagal. Nah, saya kasih contoh satu. Buyback itu berarti yang atas-atas saja yang dibelain. Yang dibela. Terus mohon maaf nih, saya sebut Lapindo misalnya. Yang atas-atas yang dibela. Tapi apakah pernah kita, petani itu UMKM loh. Lokal konten. Ada nggak petani yang gagal, terus diberikan uang oleh pemerintah dengan cuma-cuma? Hibah atau apapun namanya. Belum terlihat itu ya? Belum. Kami dorong itu. Kami dorong. Kami harapkan pemerintah sekarang juga melihat itu. Bukan hanya yang di atas-atas yang dibelain, atau banknya yang dibelain, tapi pelaku UMKM. Boleh kita colek sekarang, boleh. Mas Arif? Kebetulan Pak Mas Arif nih. Saya senang ini, apa yang bisa dilakukan ini Mas Arif? Iksan ini ya. Yang pertama, komitmen dari pemerintah pembelaan terhadap UMKM itu begitu tinggi. Kalau pada tahun ini Pak Jokowi itu menargetkan kredit usaha rakyat itu bunganya 12%. Ya. Pada tahun depan tuh menjadi 9%. Turun berarti ya? Turun 3% menjadi 9%. Bagus. Dan dana dengan 10 triliun yang disiapkan untuk subsidi bunga kredit itu kira-kira akan dapat mengucurkan kredit kurang lebih sekitar 100 sampai 120 triliun. Kalau masing-masing 50 juta aja itu bisa sampai kurang lebih 600 ribu UMKM. 4 orang aja tenaga kerja yang bisa diserap dari situ udah 2,4 juta. Jadi komitmen pemerintah terhadap UMKM itu clear. Jadi bukan hanya subsidinya juga diberikan terhadap bunga, tetapi juga kreditnya, premi risikonya juga ditanggung oleh pemerintah melalui Jamkrindo sudah memperhatikan maupun UMKM Askrindo. juga. Gitu sangat, ya? karena kan Pak Presiden kita ini kan memang asalnya dari pebisnis, yang basisnya juga awalnya adalah UMKM. Jadi beliau sangat mengetahui kesulitan yang dihadapi terkait dengan persoalan di kredit kita. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting lagi yang dikatakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi adalah mengenai stabilitas harga. Ya. Mungkin nggak? Ya, kita juga concern ya terhadap stabilitas harga. Itu makanya kemudian kita ada menetapkan inflasi. Nah, inflasi kita itu kita harapkan memang secara agregat itu akan berada pada kisaran 4 plus minus 1, malah mungkin di bawah 5% ya. Dan kita juga memantau secara terus-menerus tentang regional, inflasi regional, misalnya di kawasan Jabotabek, di Jawa Tengah, dan memang ada shock harga di beberapa tempat, tidak secara nasional. Katakanlah tadi yang terkait misalnya tadi daging sapi ataupun yang terkait dengan ayam, tetapi secara keseluruhan relatifly harga terkendali lah ya, kira-kira seperti itu, bahwa ada harga yang memang shocknya tinggi, itu benar ada, tidak kita pungkiri. Maka kemudian atas dasar itu kebijakan dari Pak Jokowi jelas arahnya kepada Trisakti, Pak. Ya, kalau kita lihat misalnya dari arus investasi yang masuk pada saat ini, yang paling besar itu kan dua. Pertama dari infrastruktur, kemudian yang kedua masuk dalam wujud pertanian. Pertanian khususnya lagi apa? Masuk kepada sektor pangan. Di belanja pemerintah juga terlihat keberpihakan, belanja yang besar diarahkan untuk pertanian, subsidi pupuk, kemudian alat dan mesin pertanian, benih, perbaikan saluran irigasi untuk infrastruktur dan seterusnya. Jadi ini adalah wujud komitmen yang nyata ya, dan sudah tertera di dalam politik anggaran kita. Sudah ada dua sebenarnya yang dilakukan mungkin oleh pemerintah gitu ya, UMKM dan juga tadi. Dan satu lagi, ya, bahwa boleh disimpan satu lagi, Mas Arif? Tapi ini penting nih, penting ya. Jadi tadi Bang Ihsan mengatakan tentang ini harus sektoral nih. Jadi bauran kebijakan antara moneter yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga itu harus berjumpa dengan fiskal. Fiskal itu kemampuan pemerintah untuk politik anggaran. Itu
ketemunya di mana? Di sektor real. Ya, itu harus menggerakkan sektor real. Ya. Kalau sektor real bergerak, kita dapat ujungnya apa yang kita sebut dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oke, kita tahan terlebih dahulu sampai di situ Pak Iksan. Saya harus potong terlebih dahulu. Pemirsa Anda jangan kemana-mana. Talk to iNews akan kembali setelah iNews terkini sesaat lagi.